Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Amma ba'd, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirati ashabihil asyarah lil Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Di pertemuan yang terakhir kita telah menyinggung terkait dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa-masa beliau bersama dengan pamannya Abu Talib, di mana Abu Talib pernah mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk safar dalam rangka untuk berdagang. Dan tatkala itu usia Nabi sallallahu alaihi wasallam baru menginjak 12 tahun. Nah, maka beliau berdagang bersama pamannya ke negeri Syam, tepatnya di kota Busra tatkala itu. Dan di sanalah beliau berjumpa dengan pendeta Bahira yang telah kita sebutkan. Pendeta Bahira ini pendeta dari seorang yang beragama Nasrani, namun dia mengetahui ciri dan tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengucapkan kalimat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau adalah sayyidul alamin, rasul rabbil alamin, ba'athahullahu rahmatan lil alamin. Ini ucapannya Bahira. Dan ketika beliau ditanya tentang hal tersebut, maka beliau menyebutkan tanda-tanda dari kenabian, seperti beliau sebutkan bahwa ketika beliau lewat tidaklah ada pohon dan bebatuan melainkan sujud kepada beliau, dan hal tersebut tidaklah terjadi kecuali untuk seorang nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Wa inna najiduhu fi kutubina. Dan kata beliau bahwa kami mendapati hal tersebut di dalam kitab-kitab kami. Nah, dan pada akhirnya beliau meminta kepada Abu Talib supaya bersegera memulangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Mekah. Dikhawatirkan jikalau orang-orang Yahudi mengetahuinya, maka hal tersebut bisa mengancam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang-orang Yahudi ini sangat terkenal, mereka pembunuh para nabi dan para rasul. Iya. Nah, kisah Bahira ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam Jami'-nya dan juga Al-Hakim dalam Mustadraknya, dan beliau mensahihkannya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim.
Dan kisah Bahira ini sebenarnya ada ikhtilaf para ulama tentang keabsahannya. Sebagian ulama mensahihkannya, dan di antara ulama muasirin yang mensahihkan kisah Bahira ini adalah Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, sebagaimana dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi dan juga dalam Al-Mishkah. Beliau menyebutkan riwayat tersebut, dan sebagian ulama yang lain juga menetapkan akan kisah pendeta Bahira ini. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Disebutkan oleh para ulama di kitab-kitab sejarah terkait dengan masa-masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama paman beliau, dan itu sebelum beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Ada beberapa riwayat-riwayat yang bisa dihasankan atau disahihkan terkait dengan hal tersebut. Nah, sebelum apa yang disebutkan di sini oleh Al-Imam Abdul Ghani rahimahullahu taala dari safar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Maisarah, yang tidak lain merupakan budak Khadijah radhiyallahu taala anha. Nah, di antara riwayat yang menyebutkan terkait dengan masa-masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sama seperti para nabi dan para rasul sebelum beliau, yakni beliau sebagai ra'il ghanam, seorang pengembala kambing. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan pada setiap nabi dan rasul. Disebutkan dalam hadits yang sahih, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi kecuali dia sebagai seorang pengembala kambing. Kecuali dia sebagai seorang pengembala kambing. Maka para sahabat bertanya, "Wa anta, dan engkau juga ya Rasulullah?" Qala na'am. Aku juga begitu, kata Rasulullah. Kuntu ar'aha ala qararid li ahli Makkah. Dulu aku pernah mengembalakan kambing-kambing milik penduduk Makkah dengan upah beberapa qararid. Ya, qararid di sini disebutkan oleh para ulama, ya, sejumlah beberapa keping perak, ya, sekitar 4, 5 atau sampai 6 perak. Itu upah yang diberikan kepada Nabi ketika mengembalakan kambing penduduk Makkah. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi SAW beliau juga dahulunya sebagai seorang pengembala kambing. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa hikmah mengapa para nabi dan para rasul, dan tidak terkecuali Nabi kita SAW, dijadikan sebagai seorang pengembala kambing? Tentu ada hikmah di balik itu semua. Iya, disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ya, di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau sebutkan bahwasanya di antara hikmah dari mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan para nabi dan para rasul itu sebagai seorang pengembala kambing, ya, hal ini sebagai persiapan untuk mereka. Ketika mereka terbiasa untuk mengatur kambing-kambing itu, ya, maka itu akan membiasakan diri mereka kelak untuk bisa mengatur umatnya. Nah, untuk bisa mengatur dan menyelesaikan segala masalah-masalah di tengah-tengah umatnya. Karena beliau sebagai nabi dan rasul tentu akan diperhadapkan dengan problematika yang sangat banyak dari urusan umat-umatnya. Nah, dan perlu diketahui, kata para ulama, bahwa mengembalakan kambing itu tidak semudah mengembalakan sapi atau onta atau bahkan kuda. Iya.
Mengembalakan kambing itu lebih sulit. Iya. Kalau mengembalakan onta, ya, itu lebih mudah. Makanya disebutkan bahwa ketika onta itu digembalakan, kemudian dikumpulkan di suatu padang pasir misalnya, kemudian diperintahkan untuk menetap di situ, ya, maka mereka akan berkumpul. Berbeda dengan kambing-kambing. Kalau kambing, kalau dia diam atau di suatu tempat dalam jumlah banyak, maka mereka akan berpencar. Nah, itu salah satu tabiat kambing begitu. Nah, sehingga yang mengembalakan kambing itu butuh ekstra bersabar di dalam hal tersebut. Dia perlu mengaturnya, dia perlu mengumpulkannya dan seterusnya. Dan itu berbeda dengan ternak-ternak yang lain. Iya. Nah, itu juga di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama supaya Nabi SAW terbiasa ya untuk mengatur umatnya, dan sebagai persiapan beliau agar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesabaran untuk kelak menghadapi segala permasalahan umatnya. Nah, ketika Rasulullah menghadapi para sahabat yang tentu beraneka ragam sifat dan karakteristik mereka, terlebih mereka dulunya di masa jahiliyah, iya, maka tidak mudah untuk mendidik. Nah, orang-orang yang seperti itu dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesabaran. Nah, dibutuhkan kesabaran. Iya, dan di sini kita bisa mendapat pelajaran bahwasanya demikianlah seorang dai itu seperti itu. Iya, dia butuh kesabaran di dalam mendidik, di dalam mengajar, di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu tentu butuh kesabaran. Nah, sebagaimana Nabi SAW bersabar menghadapi para sahabat yang berbeda-beda tentu karakternya. Tidak usah jauh-jauh, Abu Bakar dan Umar saja. Abu Bakar ya karakternya seorang yang lembut. Nah, mudah menangis. Iya, Abu Bakar itu. Berbeda dengan Umar. Umar terlihat ketegasan beliau. Ada orang macam-macam. Umar tidak main-main, minta izin kepada Nabi. Da'ni ya Rasulullah adribu unaqah. Biarkan, izinkan aku ya Rasulullah memenggal leher orang ini. Itu sering diucapkan sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, itu baru antara Abu Bakar dan Umar. Nah, bagaimana lagi dengan yang lainnya? Iya, maka ini tentu dibutuhkan kesabaran. Iya. Nah, terlebih mendidik umat di akhir zaman. Ya, tentu ini dibutuhkan kesabaran yang ekstra, dan seorang dai hendaknya bersifat dengan sifat yang demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada para duat yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dari sisi yang lain kata para ulama, ya, dijadikan para nabi dan para rasul itu sebagai seorang pengembala kambing. Ya, sebab apa? Untuk menafikan dan mengikis sifat kesombongan. Artinya tidak ada kebanggaan terhadap orang yang mengembalakan kambing. Beda kalau mungkin yang dikembalakannya itu kuda misalnya. Nah, itu mungkin ada nilai orang untuk bisa berbangga. Berbeda dengan mengembalakan kambing. Ya, tidak ada istilahnya sekarang, tidak ada keren-kerennya. Nah, pengembala kambing. Ya. Maka ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, ini juga sebagai faidah yang lain supaya mengikis sifat kesombongan. Nah, dan agar bersikap dengan sifat tawadhu. Iya, rendah hati. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orangnya sangat tawadhu. Nah, sehingga tidak jarang dari ketawadhuannya Nabi SAW beliau menaiki keledai, bahkan berboncengan dengan sahabat yang lain. Itu Nabi, seorang yang mulia, naik di atas keledai. Keledai itu dari kendaraan orang Arab yang paling murahnya ketika itu, paling murahan keledai itu.
Tapi Nabi SAW tidak sungkan untuk menaiki hal tersebut, dan bahkan beliau berboncengan dengan sahabat yang lain. Ini dalil menunjukkan ketawaduannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak ada sifat kesombongan bahkan berbangga diri. Bahkan ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut diri beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bahkan Sayyidu waladi Adam, ana Sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhar. Ya, saya, kata Nabi, adalah sayyidnya anak cucu Adam, pimpinannya anak cucu Adam, dan tidak ada kebanggaan. Nabi sebutkan kalimat itu. Ini dari sikap tawadhu'nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari itu hikmah yang dipetik dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dijadikan sebagai pengembala kambing. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menjadikan untuk nabinya dan memilihkan untuk nabinya kecuali sesuatu yang terbaik untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Bahkan disebutkan di dalam kitab sejarah bahwa Nabi itu sudah mulai mengembala kambing di umurnya baru 3 tahun. Di umur 3 tahun Nabi sudah mengembala kambing. Bayangkan. Nah, itu ketika beliau berada di Bani Sa'diyah, saat Nabi SAW masih berada di pangkuan ibu susuannya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Nah, itu disebutkan bahwa Nabi sudah diajari bagaimana mengembalakan kambing itu. Iya, kalau kita anak umur 3 tahun baru apa itu. Dan itu berbeda ya di kalangan orang-orang Arab, ya. Berbeda keadaannya, status iklimnya dan sebagainya. Makanya para ulama menyebutkan orang-orang Arab itu lebih cepat dewasa, ya, daripada selainnya. Makanya jangan heran ketika misalnya Nabi SAW menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha ketika berumur 6 tahun dan berkumpul bersama Nabi ketika berumur 9 tahun. Itu yang dipikir seperti anak-anak di zaman sekarang atau yang ada kita lihat sekarang ini. Berbeda dengan iklim di Arab sana. Mereka lebih cepat balik, mereka lebih cepat dewasa ketika itu. Ya, sehingga tidak heran Nabi pun sudah diajari mengembala kambing baru umur 3 tahun. Nah, ini ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Taib. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu di masa-masa beliau sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ada yang mengatakan umur Nabi ketika itu umur 15 atau 20 tahun, umur antara 15 atau 20 tahun. Beliau pernah mengikuti perang Fijar bersama Arab Quraisy ketika itu. Iya, Ghazwatu Fijar, ya, perang Fijar itu terjadi di tengah-tengah orang Arab. Ini perang saudara dari suku Quraisy dengan suku Arab yang lainnya. Nah, dan disebutkan walaupun ada ikhtilaf para ulama tentang hal tersebut, namun sebagian ulama menetapkan hal ini bahwa Nabi SAW di masa sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pernah mengikuti dan menghadiri perang Fijar. Ya, kenapa disebut dengan perang Fijar? Ya, Fijar itu dari kata al-fujur. Nah, yakni dosa dan kezaliman. Ya, disebut dia dengan perang Fijar, ya, sebab perang itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Terjadi di bulan haram. Dan dulu orang Arab juga mereka sudah mengagungkan bulan-bulan haram. Ada 4 bulan haram, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Itu diagungkan oleh orang-orang Arab. Makanya mereka menamakan dengan nama-nama yang di situ mengisyaratkan mereka agungkan, mereka keramatkan bulan haram itu. Dzulqa'dah dinamakan Dzulqa'dah dari kata al-qu'ud, yakni mereka duduk. Disebut dengan Dzulqa'dah karena ketika itu mereka berdiam diri di rumah mereka. Mereka tidak berani melakukan safar apalagi peperangan. Mereka di bulan itu gantungkan senjata-senjata mereka di atas atap rumah mereka. Kenapa? Ya, karena mereka tahu ini bulan haram ini. Nah,
pernah keharaman bulan haram itu mereka langgar, terjadi peperangan di antara mereka. Itulah yang disebut dengan Ghazwatu Fijar, perang Fijar. Dan konon katanya ya, disebutkan bahwa Nabi SAW juga ikut menghadiri perang itu di masa Nabi SAW belum diangkat tentunya menjadi Nabi dan Rasul. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Maka ini dari peristiwa juga yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan Nabi SAW. Dan juga disebutkan dalam hadits yang sahih riwayat Imam Ahmad, Nabi SAW ketika berumur 20 tahun, beliau pernah menghadiri dan menyaksikan perjanjian damai setelah terjadi peperangan itu, dan itu berlangsung lama di antara kabilah Arab, ya. Maka sempat terjadi perjanjian damai di antara mereka untuk tidak berperang dan tidak menzalimi satu sama lain. Dan ini dikarenakan suatu peristiwa. Jadi disebutkan bahwasanya ada dari orang Yaman itu berangkat ke Makkah untuk berdagang. Ketika dia berdagang, dizalimi oleh orang Arab Makkah ketika itu, sampai ditipu, diambili barang-barangnya. Nah, akhirnya orang Yaman ini pun berteriak di tengah-tengah orang Arab, ya, aku telah dizalimi, siapa yang bisa memberikan pembelaan kepada diriku? Maka ya, ketika itu Bani Hashim dari keluarganya Nabi SAW pun merasa iba dengan orang ini dan melihat ya, ketidaksehatan terjadi di kabilah Arab. Kita selalu seperti ini, berperang. Akhirnya dari usulan Bani Hashim, mereka ingin melakukan perdamaian. Iya, mereka ingin melakukan perdamaian di antara mereka supaya jangan lagi ada perselisihan, jangan lagi ada peperangan, jangan lagi ada tindak kezaliman di antara kita. Nah, maka disepakatilah ketika itu perdamaian di antara mereka, ya, Banu Hashim, kemudian Banu Zahrah dan Banu Taim disebutkan menyepakati perjanjian itu, walaupun di antara kabilah Arab ada yang tidak setuju dengan perjanjian tersebut, tetapi kebanyakannya menyepakati hal tersebut dan berdamai kembali. Nah, di antara yang ikut dalam perjanjian damai itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di umur beliau ketika itu masih 20 tahun. Dan ini disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad. Iya. Dan Nabi SAW mengatakan, "Lau du'itu bihi fil Islam la ajabtuhu." Andaikan aku ya dipanggil, diseru untuk berdamai di saat itu, dan di saat aku sudah mengenal Islam, ya, di saat Islam ini sudah ada, niscaya aku akan jawab seruan itu. Ini Nabi SAW memuji perjanjian damai ketika itu. Ya, kenapa? Ya, walaupun perjanjian damai tatkala itu bukan di atas dasar-dasar keislaman, tetapi Islam tentunya mendukung yang namanya perdamaian. Nah, di sini ada hikmah yang sangat besar, sebagaimana kata para ulama rahimahumullahu taala, bahwasanya Islam itu dan kaum muslimin sangat menjaga yang namanya perdamaian di antara manusia, dan hendaknya ada upaya untuk hal tersebut, bahkan ada usaha untuk tolong menolong dan kerjasama akan hal tersebut, bahkan walaupun bersama dengan orang-orang kafir. Bahkan walaupun bersama dengan orang-orang kafir, selama itu adalah kebaikan dan memang hal itu didukung di dalam Islam, seperti dalam upaya perdamaian. Nah, kemudian kaum muslimin ikut di dalam hal tersebut, tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat, maka Islam mendukung hal tersebut. Nah, dan hal tersebut tidak masalah. Iya, hal tersebut tidak mengapa. Nah, sebagaimana Nabi SAW memuji hal tersebut, padahal itu belum Islam. Dan Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, tapi Nabi memuji isi perjanjian itu, memuji apa secara umum perdamaian yang terjadi di kalangan orang-orang Arab. Iya, terjadi di kalangan orang-orang Arab. Maka demikianlah adanya upaya saling tolong menolong, selama itu di dalam kebaikan, ya, dan Islam mendukung hal tersebut, tidak ada pelanggaran, maka tidak ada masalah ketika kaum muslimin harus bekerja sama misalnya dengan orang-orang kafir, atau bahkan
dengan orang-orang kafir saja diperbolehkan, apalagi sesama kaum muslimin, sekalipun dia tidak sepemahaman dengan kita dari sisi manhaj ataupun akidahnya. Tetapi selama dia muslim dan di dalam hal tersebut, kerjasama tersebut tidak ada pelanggaran di dalamnya, para ulama membolehkan. Berbeda kalau misalnya kerjasama di dalam urusan-urusan yang di situ bisa membuat fitnah bagi dakwah, nah ini tentunya dinafikan. Ya, hal tersebut tidak boleh karena bisa mengundang fitnah. Karena sebagian orang terkadang ada membawa, ayo kita kerjasama di dalam dakwah dalam hal ini, tetapi dia tidak mengerti dalam hal-hal yang terkadang bisa membawa fitnah, ya, atau terkadang bisa justru membawa dirinya kepada hal yang tidak baik, ya, tercoreng dari sisi manhajnya dan hal-hal yang lain. Ini tentunya perlu pembahasan, perlu kedetailan terkait dengan menimbang maslahat dan mafsadat di dalam hal tersebut. Tidak sembarangan. Kadang butuh ditanyakan kepada para ulama terkait dengan hal tersebut. Baik, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Maka ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama, ya, terkait dengan hal tersebut. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala, tapi disebutkan, ya, oleh para ulama ahli sejarah, dan ini kita bawakan secara ringkas. Baik, kemudian di sini kata Imam Ibnu Qudamah yang menyebutkan perkara yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bersama dengan Khadijah radhiyallahu anha, atau bekerja dengan Khadijah radhiyallahu taala anha, dan ini safar Nabi SAW yang ketiga. Telah kita sebutkan kemarin bahwa Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pernah melakukan 3 kali safar. Yang pertama apa? Safar Nabi ketika berziarah ke kuburan bapaknya bersama ibu beliau. Ketika itu Nabi sangat kecil, masih kecil sekali. Kemudian yang kedua, ini safarnya Nabi bersama Abu Thalib dalam rangka berdagang ke Busra, negeri Syam. Nah, safar Nabi yang ketiga ini bersama Maisarah. Bersama siapa? Maisarah. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah, kata Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, "Tsumma kharaja saniyan ila Syam." Kemudian beliau pun keluar safar untuk kedua kalinya. Ini safar dalam rangka berdagang. Bukan bersama pamannya, tetapi bersama yang lainnya. Ketika Nabi sudah dewasa, sudah beranjak remaja, tetapi beliau belum menjadi Nabi dan Rasul ketika itu. Jadi beliau keluar ke negeri Syam untuk yang kedua kalinya, ma'a Maisarah, bersama dengan Maisarah, gulamu Khadijah radhiyallahu anha, yang mana beliau ini adalah gulamnya atau budaknya Aisyah, budaknya Khadijah radhiyallahu anha. Untuk apa? Ya, beliau bersafar ke negeri Syam bersama Maisarah fi tijaratin laha qabla ayatazawwajaha, untuk berdagang, menjual belikan barang dagangannya Khadijah radhiyallahu anha sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Khadijah. Hatta balagha ila suq Busra, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai di pasar Busra. Busra ini kemarin di mana tepatnya? Ya, di Syam. Di mana? Syam itu kan ada beberapa negara sekarang ini. Tepatnya sekarang di Suriah. Tepatnya di Suriah. Nah, dan sampai sekarang ada kota Busra di situ, di Suriah itu. Itu yang pernah Nabi SAW kunjungi sewaktu beliau berdagang bersama Maisarah. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Ya. Kemudian disebutkan di sini, falamma balagha 25 sanah tazawwaja Khadijah alaihi salam wa alaihi salam. Maka tatkala Nabi SAW beranjak umur 25 tahun, maka beliau pun menikah dengan Khadijah alaihi salam. Iya. Nah, ya disebutkan bahwasanya Khadijah atau Nabi SAW berumur 25 tahun
sementara Khadijah radhiyallahu anha yang masyhur beliau berumur 40 tahun ketika itu, yakni 15 tahun lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disebutkan dalam Fathul Bari dan juga dalam Syiar A'lamin Nubala. Nah, ikhwani fiddin a'azani Allahu wa iyyakum. Nah, inilah istri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama siapa? Khadijah. Iya. Kalau orang-orang kita, orang Indonesia biasa sebut apa? Siti Khadijah. Ya, bahkan berlaku juga untuk yang lainnya. Kalau menyebut nama sahabiat, Siti Aisyah, Siti Fatimah. Ya, walaupun kata Siti ini kan tidak ada dalam bahasa Arab. Ya. Tapi katanya itu Siti itu singkatan dari apa? Sayyidati. Nah, disingkat jadi Siti. Nah, Sayyidah itu ya bentuk pengagungan kepada Nabi, kepada sahabat. Ya, secara asal boleh-boleh saja seorang misalnya mengucapkan Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna Umar, Utsman, Ali. Kalau wanitanya Sayyidati atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ya boleh-boleh saja sebagai bentuk apa? Pengagungan. Dan masyarakat kita terbiasa dengan hal tersebut ketika menyebut nama sahabat atau sahabiah. Iya. Walaupun terkadang pada mereka jarang ada yang mendoakan, ini mengucapkan taraddi, padahal itulah yang lebih utama tentunya, mengucapkan taraddi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menyatakan keridhaan kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau nasabnya juga berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bernama Khadijah bintu Khuwailid. Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Nah, jadi nasabnya berjumpa dengan Nabi SAW itu pada Qusay bin Kilab. Ya, kalau Nabi kan Muhammad ya bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Nah, jadi nasabnya berjumpa dengan kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qusay bin Kilab. Iya. Ikhwani fi din azani Allahu wa iyyakum. Hanya di sini kalau kita lihat Al-Imam Abdul Ghani rahimahullah menyebut Khadijah dengan sebutan alaihassalam. Nah, ini penyebutan ya yang dikritik oleh sebagian ulama. Ya, karena kalau untuk para sahabat itu biasa mereka sebut dengan taraddi, dengan kata radhiyallahu anha, bukan dengan ucapan alaihassalam. Nah, itu biasanya untuk seorang nabi. Nah, kalau Nabi Isa, Nabi Adam disebut alaihissalam. Nah, tapi kalau untuk sahabat-sahabiat maka disebut dengan radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anha. Nah, hanya saja kata para ulama, kalau dinisbat kepada keumuman, yakni secara umum salam itu adalah doa, maka boleh saja seseorang menyebutkan dengan keselamatan. Iya kan? Secara umum boleh saja mengucap dengan alaihissalam. Iya. Itu boleh karena pada dasarnya itu adalah doa. Tapi ini menyelisihi kebiasaan banyak dari para ulama. Jumhur, mayoritas para ulama ketika menyebut nama sahabat, mereka punya istilah-istilah yang hendaknya istilah-istilah itu dijaga. Iya, yang hendaknya apa? Istilah-istilah itu dijaga. Iya, sama ketika menyebut para sahabat, sebagian orang-orang Syiah misalnya ketika menyebut Ali bin Abi Thalib, mereka sebut dengan karramallahu wajhah. Karramallahu wajhah. Artinya semoga Allah memuliakan wajahnya. Tapi itu anehnya kalau disebut Ali saja atau keturunan-keturunannya Ali. Ya secara asal doa itu boleh-boleh saja kan, semoga Allah memuliakan wajahnya. Nah, hanya terkadang kalau orang-orang Syiah mereka memaksudkan dengan hal tersebut sikap gulu berlebih-lebihan, apalagi kepada ahlul bait. Nah, maka tentu yang lebih utama kalau kita
hanya menyebut beliau dengan radhiyallahu anhu, itu lebih utama. Nah, dan lebih jauh dari sifat-sifat gulu, apalagi berlebih-lebihan kepada sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Baik, ikhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Iya, terkait dengan bagaimana Nabi SAW bisa sampai menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nah, di sana ada kisah yang menyebutkan hal tersebut. Apa yang menyebabkan Khadijah tertarik dengan Rasulullah SAW? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya Khadijah dinikahi Nabi SAW dalam keadaan beliau janda. Ya, beliau janda, seorang janda, umurnya 40 tahun, dinikahi Nabi SAW. Nah, disebutkan bahwasanya awal kalinya tersebar akhlaknya Nabi SAW yang luar biasa. Iya, sifat amanahnya Nabi, sifat kejujurannya Nabi itu sudah tersebar. Iya, di kalangan orang-orang Arab ketika itu. Bahkan berita tersebut sampai kepada Khadijah radhiyallahu anha. Nah, dan Khadijah ketika itu salah satu dari wanita yang kaya raya di tengah-tengah orang Arab pada saat itu. Nah, beliau seorang pedagang yang kaya di masa itu. Nah, ini ikhwani fillah azani Allahu wa iyyakum. Makanya beliau ya mengupah para pekerja, orang-orang untuk memperdagangkan barang-barang beliau. Ya, kadang pergi ke negeri Syam, kadang ke negeri Yaman. Ya, beliau upah. Nah, ini Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau juga berdagang. Nah, jadi ini terdapat pelajaran atau tauladan bagi para wanita. Nah, artinya apa? Seorang wanita terkadang tidak menjadi halangan bagi dia untuk juga boleh untuk berdagang. Nah, tidak ada halangan dan tidak dilarang bagi mereka untuk berdagang. Ya, Khadijah juga pernah berdagang radhiyallahu taala anha. Ya, baik kalau di zaman sekarang dengan menggunakan fasilitas online atau selain daripada itu. Namun ya tentu kata para ulama kita, selama hal tersebut tidak membuat dia lalai dari tugas dia yang paling utama. Nah, para ulama ditanya, bagaimana hukum wanita itu bekerja, menjadi wanita karir istilahnya. Nah, ya boleh saja kata para ulama selama tidak melalaikan dari tugas utamanya. Dan tentu kalau dia sudah bersuami dengan izin suaminya. Kalau suaminya mengizinkan maka silakan. Tetapi kalau suaminya tidak mengizinkan maka dia mesti taat kepada suaminya. Ya, dan juga dalam pekerjaan yang dia geluti memang sesuai dengan kodratnya sebagai seorang wanita. Ya, jangan sampai seorang wanita pekerjaannya pekerjaan laki-laki. Ya, itu bukan hal yang terpuji. Wanita misalnya kerja bengkel, itu kan bukan menjadi kodratnya untuk kerja yang seperti itu, atau menjadi buruh angkat. Nah, itu bukan menjadi kodratnya. Tetapi hal-hal yang masih bersifat kodrat dia sebagai seorang wanita itu diperbolehkan. Nah, itu diperbolehkan. Dan juga tidak ada fitnah di dalamnya, tidak ada khalwat, ya, tidak ada ikhtilat yang berbaur antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian tentunya memakai hijab, ya. Secara umum hal tersebut dari perkara yang dituntunkan bagi para perempuan. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab dzalikum atahharu liqulubikum wa qulubihinna. Apabila kalian meminta sesuatu kepada para wanita, ya maka mintalah dari belakang tabir. Karena yang demikian itu lebih suci bagi hati kalian dan hati mereka. Ini tuntunan bahwasanya mesti ada hijab, ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Ya, tidak langsung berhadapan, tidak langsung bertatap muka, tetapi hendaknya ada hijab dan pembatas. Nah, ikhwani fiddin, a'azani Allahu wa iyyakum. Baik, maka ini dari perkara yang disebutkan oleh para ulama. Nah, maka akhlaknya Nabi ini itu tersebar di tengah-tengah orang Arab, dan memang Nabi sudah dikenal dengan hal tersebut, dan itu pun sampai kepada Khadijah radhiyallahu anha.
Maka itu yang membuat daya tarik Khadijah untuk mempekerjakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semenjak itulah Nabi bekerja bersama Khadijah radhiyallahu anha. Dan Khadijah radhiyallahu anha ketika itu mengutus bersama Nabi budaknya yang bernama Maisarah. Bersama budaknya yang bernama apa? Maisarah ini laki-laki atau perempuan? Ya, kalau namanya kayak perempuan ya, beliau laki-laki, bukan perempuan. Ya. Kayaknya sebagian orang yang membaca sirah terkadang keliru. Disebutlah Maisarah itu Siti Maisarah. Nah, ya keliru. Maisarah itu laki-laki. Iya. Jadi tidak semua yang nama itu kalau ada tak marbutohnya di belakang kemudian nama perempuan itu. Memang kebanyakannya begitu. Khadijah, Fatimah, ya kan? Ruqayyah, itu nama-nama tak marbutoh. Tapi ada nama-nama yang itu nama laki-laki. Seperti ini Maisarah, itu nama laki-laki. Jangan dikira perempuan. Nah, beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam berdagang ke negeri Syam. Dan subhanallah, Nabi SAW tentunya tangannya adalah tangan yang penuh dengan keberkahan, ya. Berdagang di negeri Syam, mendagangkan barang dagangannya Khadijah itu laku keras. Nah, ya, bahkan untung dengan keuntungan yang besar. Nah, pulang ke Makkah kemudian membawa keuntungan yang besar bersama Maisarah. Dan di sepanjang perjalanan itu Maisarah itu selalu melihat bagaimana akhlaknya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan itu yang beliau ceritakan kepada Khadijah. Keluar biasaan Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, penjagaannya Nabi kepada barang-barang dan hartanya Khadijah. Nah, luar biasa. Diceritakan semuanya oleh Maisarah kepada Khadijah. Ini semakin membuat Khadijah tertarik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai pada akhirnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan Khadijah radhiyallahu anha istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi nikahi dalam keadaan apa? Janda. Ya, bahkan semua istri Nabi itu dinikahi oleh Nabi SAW dalam keadaan janda kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu bukan menjadi aib bagi seseorang menikahi apa? Janda. Nah, ada sebagian orang kenapa menikahi janda? Ya, aib itu. Ya, walaupun memang ya secara hukum asal kalau mau dikatakan mana yang lebih baik, bikr atau sayyib, janda atau gadis, mana yang lebih baik? Ya, sepakat gitu ya. Tentu yang lebih baik adalah gadis, ya. Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu, seseorang terkadang mungkin memilih yang janda. Nah, sebagaimana Nabi SAW, dan disebutkan juga Jabir, sahabat Jabir radhiyallahu anhu terkenal. Ketika beliau menikah, ya, Nabi SAW tanya, ya Jabir, wahai sahabatku Jabir, tazawwajta? Apakah engkau sudah menikah? Kata Jabir, na'am ya Rasulullah, saya sudah menikah. Nabi tanya, biqran am sayyiban? Ya, kata Nabi, kau nikahi gadis atau janda? Kata Jabir, bal sayyiba. Bahkan yang aku nikahi ya Rasul seorang janda. Maka Nabi bersabda kepada Jabir, fahalla biqran tulaibuha wa tulaibuka? Mengapa kau tidak nikahi yang gadis sehingga kau bisa bermain-main dengannya dan dia pun bisa bermain-main denganmu? Dari hadits ini menunjukkan bahwa bikr itu lebih utama. Tetapi Jabir punya alasan ketika itu. Ya Rasul, aku punya saudara. Sahabat Jabir itu punya 9 saudara dan 9-9-nya perempuan. Jadi Jabir bin Abdullah kan beliau sahabat dan bapaknya sahabat. Abdullah bapaknya Jabir itu sahabat, punya 10 orang anak. Dari 10 orang anak yang laki-laki cuma Jabir saja. Berarti perempuan semua apa? 9 orang. Dan itu masih kecil-kecil. Sahabat Abdullah, bapaknya Jabir itu meninggal di perang Uhud. Iya. Kemudian berwasiat kepada Jabir itu supaya Jabir merawat adik-adiknya ini yang masih kecil-kecil ketika itu. Nah, maka beliau pun dilema waktu itu. Di satu sisi beliau harus menjaga adik-adiknya, di satu sisi hasrat beliau untuk menikah sudah besar. Maka beliau menikah dan beliau berpikir kalau menikah dengan
gadis, nanti bisa berkelahi dengan adik-adik saya ini. Nah, akhirnya beliau menikahi apa? Janda yang punya sifat keibuan, supaya bisa apa? Sekaligus menjadi istri dan menjadi apa? Anak-anak bagi adiknya. Nah, ini ikhwani fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Baik, maka Nabi SAW menikahi Khadijah radhiyallahu anha ketika berumur 25 tahun dan Khadijah sendiri berumur berapa? Berumur 40 tahun. Nah, ada beberapa perkara yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan kisah Nabi SAW sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul setelah umur 25 tahun. Nah, antara 25 tahun sampai 40 tahun kan ada kejadian itu. Di antaranya disebutkan oleh para ulama dalam beberapa riwayat, ya, ada yang sahih, ada yang dhaif, dan insyaallah taala akan kita sebutkan yang sahih saja dari kisahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu, dan di pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan insyaallah taala. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.